Lalu permasalahan yang penting juga, apakah kita harus membaca di dalam pembacaan Al-Fatihah kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Apakah ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari surat Al-Fatihah, sehingga jika qiraah jahr harus dilafadzkan misalnya, ataupun jika tidak jahar pun harus dilafadzkan karena dia dari Al-Fatihah, atau bagaimana? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan dia ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ulama yang pertama ikhtilaf di sini bahwa Al-Fatihah diawali surat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka prakteknya fi suratil jahriyah maghrib harus disebutkan wal isya wal fajr, dan di dalam salat yang sir seperti duhur wal asr maka dibaca juga. Adapun pendapat yang kedua bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, maka dia adalah ayah mustaqillah min kitabillah. Dia adalah ayat yang terpisah di dalam Al-Quran seperti di surat An-Naml, dan juga dia dipakai di setiap awal dari surah kecuali surat apa? Surat At-Taubah, Al-Bara'ah, maka tidak ada. Maka di dalam pendapat yang kedua ini yang lebih dekat dengan pendalilan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun Maka ini pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah menunjukkan seperti hadis Ubadah ibnu Samit. Kalau Ubadah ibnu Samit la salata, tidak dihitung satu rakaah. Di sini fahiya khidajun, makna khidajun yakni buntung, maka salatnya buntung. Ghairu tamam, tidak baik. Faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imam, faqala iqra biha fi nafsik, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain wali ibadi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majadani abdi wa qala marrah fawwada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Syahidnya di sini disebutkan bahwa Allah membagi surat Al-Fatihah, kemudian disebutkan dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pembagian yang pertama.
Ar-Rahmanir-Rahim ats-tsaniyah, Maliki Yaumiddin ats-tsalitsah. Wa kulluha haqqun lillahi jalla wa ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keempat, yakni tengah. Terbagi menjadi dua, haqqullah wa haqqul ibad. Maka ihdinas siratal mustaqim lil abd, siratal ladina an'amta alaihim lil abd yang kedua, wa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin lil abd yang ketiga. Maka tiga untuk Allah tadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan untuk hamba dari doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kedua, dan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini yang ketiga untuk hamba. Sehingga Allah membagi Al-Qur'an, surat dari Al-Fatihah dibagi menjadi 6, dan 3 untuk Allah dan 3 untuk hambanya, dan tidak disebutkan Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain, tengah-tengah. Maka yang tengah-tengah iyyaka na'budu, di sini tengah-tengah, 3 untuk Allah dan 3 untuk hamba, dan syahidnya tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dan dalil juga bahwa Al-Fatihah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, afwan, bukan termasuk dari padanya bismillahirrahmanirrahim, namun disebutkan untuk apa? Untuk memulai dari tiap surah, maka sunnahnya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun di Al-Fatihah yang rajih, yang kita rajihkan sekarang, dia tidak masuk kepada surat Al-Fatihah. Lalu kok dibaca? Karena di awal dari surah, seperti Al-Baqarah, di awalnya Alif Lam Mim dibaca bismillahirrahmanirrahim. Semua surat kecuali Al-Bara'ah, atau At-Taubah. Lalu dalil yang lain mana? Ada dalil di dalam hadis juga dari Anas ibni Malik, di mana dia mengatakan sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Maka dari riwayat yang muttafaqun alaihi ini dari Anas ibnu Malik, bahwa dia berkata, aku sholat di belakang Nabi. Sholat dengan Nabi maksudnya. Meninggal Nabi dan Anas umurnya panjang, 99 tahun umurnya. Maka dia sholat dengan sahabi Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Meninggal Abu Bakar dan Anas masih tersisa. Maka dipimpin oleh Umar kaum muslimin. Meninggal Umar, Anas masih hidup. Kemudian dipimpin oleh Utsman, dan Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Anas tetap hidup. Begitupun di zaman Utsman, Anas tetap hidup. Di zaman Ali seumuran, Anas pun sholat di belakang Ali. Namun tidak disebutkan di sini. Maka dari 3 khulafa ar-rasyidin, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka mereka membaca di salat jahriyah alhamdulillahi rabbil alamin tanpa menyebut bismillahirrahmanirrahim. Dari sini wajah pendalilan jika dikatakan mungkin dibaca tetapi tidak jahar, kita katakan bisa. Namun di riwayat ini disebutkan dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berkata Anas, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim baik jahar ataupun baik dalam keadaan sir. Fi awali qiraatin wala fi akhiriha,
tidak di awal qiraah dan tidak di akhirnya. Maka dari sini para ulama menyatakan bahwa Anas yang sholat dengan Nabi, kemudian dengan para sahabat yang mulia, maka mereka semuanya disebutkan yastaftihun, maknanya dimulai qiraahnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan. Maka ini maknanya adalah la yadkuruna qad rubama jawaz hadfahu li'anna laisa minal Fatihah. Maka makna yang zahir di sini la yadkuruna bisa jadi tidak menyebutkan Al-Fatihah sama sekali. Maka ini madhab yang mengatakan bahwa Al-Fatihah bukan dari Bismillahirrahmanirrahim bukan dari surat yang pertama dari Al-Fatihah, tetapi dari Alhamdulillahirabbil alamin. Maka oleh sebab itu pendalilan yang menguatkan untuk ini juga yang ketiga tadi dari laqab tentang penamaan surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan surat apa? Alhamdulillahirabbil alamin di hadis Abi Sa'id Ibnul Mu'alla. Maka ini pun menjadi pendalilan. Faqala alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah dari a'dham surah fil Quran. Sebaik-baiknya surat di dalam Al-Quran adalah Nabi menyebutnya alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa penamaan diambil dari alhamdulillahirabbil alamin, bahwa bismillah bukan dari Al-Fatihah meskipun tidak secara zahir. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan sebelum kita masuk kepada ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Mungkin ini muqaddimah. Maka kenapa kita mempelajari surat Al-Fatihah sekarang? Karena kepentingan ini. Surat ini sangat penting. Maka kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.